kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada penekanan sedikit buat Bapak Ibu yang membawa HP. Mohon sementara dinonaktifkan. Juga bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak kecil, mohon dijaga dengan baik supaya tidak mengganggu jalannya ibadah kita hari ini. Pada saat ini kita masuk dalam Minggu Pentakosta ke-18. Tema ibadah kita hari ini, kehendak Allah, tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 3 ayat 14, 2 Timotius 4 sampai 4 dan 5. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah
kita siapkan hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita teduhkan hati kita. Saat teduh dimulai. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian Kidung Kaisan 32, Kau yang layak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah pagi ini dengan sama-sama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Sejahtera kita sekalian. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali.
Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari, nas pembimbing firman Tuhan mengatakan seperti tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan,
lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas perbuatan buruk sengaja maupun tidak yang kami berbuat, atas pikiran-pikiran yang tak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak yang bisa berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat 8 yang demikian sabdanya. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa dan pemberontakan mereka terhadap aku. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosa dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan dari Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat, saya persilakan dulu kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kepadamu tujuanku, kau tak membuang aku, putramu-lah selamanya, jalanku ke tahta-Mu. Jemaat, kami undang bangkit berdiri.
Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Malik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil mengingat kata Alkitab dalam Imamat 22 ayat 29, demikian firman Tuhan. Apabila kamu mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku beri
Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 557 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar dapat mendengar dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita baca dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14, sampai dilanjutkan sampai dengan pasal yang keempat, ayat yang kelima, ayat 1 sampai 5. Mari saya ajak kita yang bisa berdiri, kita berdiri sebagai kesiapan kita menerima firman, dan saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 5, demikian firman Tuhan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya,
untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sehat? Puji Tuhan ya, jasmani rohani sehat ya. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema tunaikan tugas pelayananmu. Firman hari ini sangat terkait dengan firman minggu lalu. Masih ingat khotbah minggu lalu? Semoga masih ingat. Itu temanya, saya sebut tema aja ya. Kehendak Allah berani menghadapi, iya itu dia, berani menghadapi ajaran sesat. Minggu lalu tuh poinnya begini, kalau kita mau tahu sebuah ajaran itu sesat, bertentangan dengan firman Allah, gak usah cari tahu ajaran sesatnya kayak apa. Tapi kalau mau tahu sebuah ajaran itu sesat, berpeganglah pada ajaran yang benar. Amin. Jadi nggak usah cari tahu, Bu Pendeta kira-kira ajaran sesat saat ini apa saja ya? Nggak usah, pegang aja yang benar. Begitu kita pegang sesuatu yang benar, ada ajaran yang tidak sesuai dengan yang benar itu sesat. Udah gitu aja. Ya, saya kasih contoh sederhana. Bapak Ibu, sumber dari ajaran kita atau satu-satunya kebenaran yang kita pegang dalam hidup kita itu apa? Alkitab, firman Allah. Ini buku yang luar biasa loh, bestseller. Dari abad keberapa itu dicetak sampai hari ini masih dicetak. Ya, maka kita sebut Alkitab adalah firman Allah. Setuju? Ya kalau nggak ada yang setuju berarti bukan orang Kristen itu. Ya, Alkitab firman Allah ditulis oleh manusia yang diilhamkan Roh Allah. Itu tadi 2 Timotius 3 ayat 16 katakan itu ya, kitab suci itu semua diilhamkan oleh Allah. Jadi Alkitab itu firman Allah, perkataan Allah, ditulis oleh manusia yang dituntun oleh Allah. Pertanyaan saya, kalau ada orang bilang begini, Alkitab berarti bisa salah dong karena ditulis oleh manusia. Bapak Ibu setuju? Ini ada banyak orang dalam ini yang bilang tidak, cuma separuh, yang lain agak bingung. Berarti Alkitab bisa salah? Bapak Ibu, Alkitab bisa salah karena ditulis oleh manusia, bisa? Puji Tuhan. Ini kadang-kadang kan kalau kita nggak pegang yang benar, orang bilang begini, Alkitab bisa salah, buktinya terjemahan yang ini beda sama yang ini. Oke, dalam hal terjemahan, oleh karena itu terus-menerus diperbaharui. Kan kita pegang Alkitab TB2 ya, betul Bapak Ibu ya? Bukan berarti TB1 itu salah lalu pindah ke TB2, tidak. Disesuaikan dengan pemahaman bahasa kita untuk hari ini. Ya. Dan Alkitab ini ditulis oleh berapa orang? Berapa? Ya, siapa yang jawab itu? Oh iya, 40 orang. Tadi sudah dengar di ibadah minggu pagi atau memang baru tahu? Tadi saya tanya ibadah minggu pagi ya. Berapa orang yang tulis Alkitab? Cuma 1 orang yang jawab dan itu anak katekisasi yang baru sidik kemarin. Dia bilang 40. Yang lain, oh 40 banyak amat gitu. Iya 40 yang tulis. Selama 1500 tahun penulisan Alkitab ditulis. Artinya penulis yang satu gak ketemu dengan yang lain. Tapi coba lihat tuh Alkitab nyambung kan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Pesan Alkitab tuh cuma ada 4 pesannya. Pesannya manusia diciptakan Allah sesuai gambarannya, manusia jatuh dalam dosa, Yesus datang untuk tebus dari dosa, Yesus akan kembali untuk menghakimi kita. Itu 4 inti pemberitaan Alkitab. Dan itu firman Allah. Maka firman Allah tidak mungkin salah.
Kalau kita pegang ini, kita nonton YouTube, orang mau bongkar kayak apapun Alkitab, kita akan lalu ada yang bilang begini, Alkitab itu mesti dilihat kembali, ada kesalahan di dalamnya. Langsung bilang enggak, saya imani prinsipnya Alkitab tidak mungkin salah, mutlak itu. Itu yang maksudnya, kita kalau mau tahu ajaran itu sesat, pegang yang benar. Jadi harus tahu nih isinya. Dan satu-satunya sumber yang benar itu cuma Alkitab, firman Allah. Bapak Ibu boleh baca buku tafsiran, boleh baca tulisan orang, tapi itu pemahaman mereka. Tapi yang Alkitab yang kita punya itu benar-benar kita imani firman Allah. Dinafaskan oleh Allah. Makanya lakukan satu saja ayat, kita sedang melakukan perintah Tuhan, kita dinafaskan oleh Allah. Contoh, kalau Tuhan bilang ampuni orang yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu lakukan itu, amin? Ya. Kita kan bisa lakukan karena kita tahu itu dinafaskan Allah. Enggak mungkin Tuhan kasih perintah yang tidak bisa kita lakukan. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Perlengkapi diri kita dengan kebenaran. Supaya kita bisa bedakan, oh ini tidak benar, oh ini sesuai dengan firman Allah. Pertanyaan saya, seberapa maksimal kita memperlengkapi diri kita dengan ajaran yang benar? Berapa lama Bapak Ibu jadi orang Kristen? Seumur hidup? Ya, seumur kita ada yang tengah jalan memilih untuk mengikuti Yesus. Tapi berapa lama pun kita hidup, seberapa maksimal kita itu belajar tentang firman. Seberapa rindunya kita tahu tentang kebenaran Allah. Karena itu yang akan memperlengkapi kita untuk benar-benar kita tahu apa yang Tuhan mau. Kadang kalau orang bilang begini, kalau kita punya waktu enggak untuk berdoa baca Alkitab? Iya Bu, tapi ya biasanya sih buru-buru. Kenapa? Karena saya sibuk. Saya pagi-pagi sudah harus pergi lagi ke harus ke kantor, harus kerja kereta, saya harus A, harus B, harus C. Gitu ya. Padahal kita lupa bahwa tugas utama kita dalam dunia ini cuma satu. Bukan cari makan, bukan cari minum, bukan cari sesuatu yang memuaskan jasmani kita. Tugas utama kita adalah melakukan kehendak Allah. Dimanapun kita berada. Kalau prinsip ini kita pegang, maka kita akan ambil waktu khusus untuk cari kebenaran Allah. Dan itu membuat kita tidak mudah untuk tergoyahkan oleh apapun yang diberikan oleh dunia. Kenapa ada orang Kristen yang rajin gereja, tapi begitu di luar lingkungan gereja, hidupnya tidak sesuai dengan yang ada di gereja? Ada yang begitu? Kenal orangnya? Coba kasih tunjuk. Siapa orang yang begitu tuh? Yang kalau di gereja terlihat baik, tapi begitu di luar, dia seperti orang yang tidak pernah mengenal kebenaran. Ada yang begitu ya? Dulu pernah begitu. Saya dulu pernah begitu. Kalau saya sudah ngaku pasti jemaat ngaku juga kan? Bapak Ibu dulu juga begitu kan? Iyalah kalau di gereja kan kita terlihat semua seperti malaikat tidak bersayap. Ketemunya aja tuh langsung kayaknya damai sejahtera turun atas kehidupan kita kan? Benar gak begitu masuk rumah kita bilang gini, Shalom, seisi keluarga yang aku cintai. Ya ada kan begitu kita pulang, kenapa buang itu di situ? Kenapa taruh ini di sana? Angkat ini bawa di sana. Ya mau ada damai sejahtera di mana itu kayak begitu? Ya. Oleh karena itu ada kan orang yang di gereja terlihat baik, tapi di luar tidak terlihat seperti itu. Ada? Saya pastikan dulu ada atau tidak biar saya lanjutkan ini. Karena kalau semua sudah orang baik-baik ya sudah pulang kita bubar ya. Ada yang begitu ya? Ada. Kenapa? Karena orang Kristen itu suka bedakan antara kehidupan secara rohani dan kehidupan sekuler. Padahal tidak ada itu pembedaan. Kehidupan rohani dan kehidupan sekuler itu selalu berdampingan, bahkan selalu bersentuhan. Jadi gak bisa kita bedakan. Oh kalau saya urusan rohani itu baca Alkitab, doa, sharing, itu di gereja. Tapi kalau di luar realistis ajalah. Semua orang juga bikin begitu ya, saya juga ikut-ikutan. Tapi kalau di gereja gak boleh.
Makanya pernah ada orang di gereja bilang begini, jangan kita selesaikan sini, ini gereja, kita selesaikan di luar. Maksudnya? Dia bedakan antara dunia rohani dan dunia sekuler. Alkitab nggak sebutkan itu Bapak Ibu. Dalam Alkitab, dimanapun kita ada, itu tanggung jawab kita untuk hidup secara rohani di hadapan Tuhan dan sesama, amin. Jadi nggak ada kita bedakan itu. Oh kalau di tempat kerja terserah bagaimana lah, itu keliru itu secara teologis. Karena dalam iman Kristen, Alkitab tidak pernah memisahkan antara yang rohani dan sekuler. Karena seluruh hidup orang percaya, dimanapun dia ada, itu ibadah. Ayatnya tahu? Ayat waktu kita PA bareng PWPLPRI. Ya sudah selesai, sudah lupa. Roma 12 ayat 1. Dibilang apa? Persembahkanlah tubuhmu, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita tuh mau di mana saja, itu ibadah kita. Bukan hanya di gereja. Bapak Ibu di rumah melayani dengan penuh kasih. Di tempat pekerjaan bekerja dengan jujur dan punya integritas. Di tempat usaha kita tidak curang, kita lakukan sesuatu yang benar. Itu sama pentingnya dengan seorang pendeta berdiri di mimbar dan berkhotbah. Sama penting dan berharga. Jadi jangan kita bedakan begini, oh kalau pendeta berdiri di mimbar dan berkhotbah itu lebih penting daripada saya hidup hari-hari. Enggak, itu sama penting. Bapak Ibu lakukan sesuatu di rumah dan itu baik. Itu sama penting dan berharganya dengan seorang hamba Tuhan menyampaikan firman kepada umat. Setuju? Oleh karena itu, rumah itu adalah mimbar Tuhan bagi kita. Sehingga kita lakukan segala sesuatu, pikir apa yang baik. Ketika kita bicara tentang Tuhan itu tidak melihat tempat, Tuhan lihat sikap hati kita. Maka ketika kita bicara tentang tunaikanlah tugas pelayananmu, itu ayat kita terakhir tadi ya, 2 Timotius 4 ayat 5, itu enggak berarti kita hanya melayani di gereja. Bapak Ibu jujur, waktu kita baca tema ini, tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa yang kita pikirkan pertama kali? Area gereja, rumah, atau masyarakat? Jujur saudara. Waktu kita bahas tentang tunaikan tugas pelayananmu, yang kita pikirkan pertama kali areanya mana? Gereja, rumah, atau di tengah masyarakat? Gereja. Karena kan konsep pelayanan itu kayaknya dekat banget sama gereja. Padahal ingat tadi firman Tuhan bilang, di luar pun itu ibadah kita, pelayanan kita. Amin. Di pasar pun pelayanan kita, makanya tawar tidak usah sampai bikin kepahitan itu yang penjual. Ya kan? Kita kalau tawar itu, saya pernah lihat orang tawar itu dalam hati saya, gila. Coba kalau di mall bisa tawar, nggak bisa kan? Kenapa di pasar pakai acara tawar sampai nggak kebayang itu orang nanam sayur aja kayak gimana? Kenapa kita nggak bisa berbagi? Tapi kalau pergi ke mall, ada kita makan di mall terus kita tawar diskon ya, nggak ada. Bayar, ya. Maka melayani itu tidak hanya urusan gereja, tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tema ini berbicara, tunaikanlah tugas pelayananmu. Tugas pelayanan kita adalah memancarkan kebenaran Allah dimanapun kita berada. Selama kita sebut diri pengikut Kristus, orang Kristen, kita guru kah, kita pegawai kah, kita seorang karyawan kah, kita seorang pedagang kah, ibu rumah tangga, pelajar, dimanapun kita ada, tunaikan tugas pelayananmu. Maka hari ini firman Tuhan ingatkan kita, bagaimana supaya kita bisa menunaikan tugas pelayanan dengan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, dunia ini gak kekurangan orang pintar ya. Orang pintar banyak di dunia? Banyak. Tapi hanya sedikit orang benar dan berhikmat. Makanya lihat, di mana-mana kita temui, pintar kok kayak begitu ya. Gitu ya. Jadi yang di Tuhan dunia butuhkan itu adalah orang-orang yang melakukan hal yang benar.
Maka pertanyaannya, bagaimana kita dapat menunaikan tugas pelayanan kita dengan benar di hadapan Tuhan? Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus berikan 3 prinsip dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menunaikan tugas pelayanan kita dimanapun, kapanpun kita berada? Yang pertama, berpeganglah pada firman sebagai dasar pelayanan kita. Siapapun kita, apapun yang dilakukan harus didasarkan pada firman Allah. Yang kedua, layani dengan kesadaran sungguh bahwa Tuhan yang menilai, bukan manusia. Karena sekarang tuh orang cari pengakuan dunia banyak sekali ya. Lalu yang ketiga, tetap setia selesaikan tugas pelayanan sampai akhir. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Kalau tunaikan tugas pelayanan sampai mati kita lakukan itu. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita lihat satu-satu. Bagaimana cara kita menunaikan tugas pelayanan yang benar? Berpeganglah pada firman sebagai dasar pelayanan. Bapak Ibu mau hidup dimanapun, kapanpun, mau di gereja kah, di rumah kah, di masyarakat, di tempat pekerjaan, semua yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan harus berdiri di atas firman Allah. Karena gak ada pemisahan dunia sekuler dan rohani. Semua bersentuhan. Aduh Bu Pendeta sulit, betul, pasti. Karena kita akan berperang dengan nilai dunia yang lebih sering memuaskan ego kita. Tapi firman hari ini katakan, kalau mau tunaikan tugas pelayanan, firman Allah itu petunjuk utama kita. Saya pernah bilang kayak kompas yang mengatur langkah kita. Kita mau ke kiri, ke kanan, lihat firman Tuhan. Karena itu yang paling penting dalam perjalanan kita. Sekarang ini yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa salah. Betul Bapak Ibu ya? Kan lagi viral-viral tuh. Nonton juga ya? Ya kan? Udah tahu salah, ditegur, tapi masih ngeyel. Bahkan ambil langkah. Perhatikan loh, sekarang dunia itu paling sering begini. Yang paling inti itu digeser isunya. Jadi sesuatu yang menjadi pandangan banyak orang, bukan pandangan kita lagi. Tahu ya yang kasus yang sekarang ini? Yang gara-gara ngerokok ditampar itu. Kebayang anak zaman 9 tahun, 8, saya sekolah itu 80-an, 90-an. Coba-coba kalau ada masalah di sekolah, pulang ke rumah, jangan coba-coba kasih tahu ke orang tua. Itu pengadilan kedua akan terjadi di rumah itu. Benar gak Bapak Ibu? Memang kita udah tua semua nih ya. Gen Z ada nggak ada ya? Kan kalau dulu itu kan kita kalau bikin masalah pulang ke rumah, ditampar di sekolah, di rumah, habis itu. Langsung lepas sabuk di badan dan selesailah badan kita. Apakah kita akan pergi lapor polisi? Polisi aja kita takut. Mau pergi lapor di polisi? Nggak ada. Makanya lihat orang tuh seringkali sesuatu yang salah jadi dibenarkan. Sesuatu yang benar jadi salah. Pro kontra jadinya. Lalu kita nih kayak apa? Kita nih harus seperti apa? Pegang kebenaran. Kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan benar-benar hidup. Bapak Ibu tadi perhatikan ya, ayat 16. Ini fungsi Alkitab. Sama-sama kita baca. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk perbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau misalnya ada orang bilang gini, Bu, aduh ini suami saya kelakuan tidak berubah-ubah. Sampaikan firman Allah. Tapi mungkin tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan kita. Ya, jadi itu fungsi Alkitab, memperbaiki kita. Bapak Ibu Saudara, tanpa firman pelayanan kita dimanapun itu kehilangan arah. Karena sumber utama kita hanya firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menunaikan tugas pelayanan dengan benar? Layani dengan kesadaran bahwa Tuhan yang menilai. Bapak Ibu perhatikan ayat 1 tadi dari pasal 4. Paulus katakan begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Timotius, demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Apa yang Paulus mau katakan buat Timotius? Dia bilang begini, Timotius, kamu lakukan ini tuh di hadapan Tuhan
Yesus yang satu ketika dia akan tanya semua apa yang kamu lakukan selama di dunia ini. Kita mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan dalam dunia ini. Makanya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan jangan supaya dilihat orang. Kalau supaya dilihat orang nanti kita main drama selalu. Tapi semua yang kita lakukan, lihat itu Tuhan yang melihat kita. Jadi jangan melayani kalau karena nyaman saja. Itu kita penghibur, itu bukan pelayan. Tapi kita adalah orang-orang yang dipakai. Bapak Ibu hamba Tuhan, amin. Itu khotbah 2 minggu lalu kan. Saya masih ingat itu. Hamba yang rendah hati dan taat. Bapak Ibu hamba Tuhan. Jadi bukan cuma saya kan. Jadi mulai besok saya panggil, halo hamba Tuhan. Itu saya ketemu Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Maka tugas kita adalah melakukan tanggung jawab bukan untuk dilihat orang. Tapi lakukan itu maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan tugas tanggung jawab pelayanan. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau satu ketika misalnya, Bapak Ibu ditunjuk untuk bawa firman dalam sebuah ibadah. Contoh, jangan langsung muka tegang begitu. Maksudnya misalnya contoh ya, kita diminta untuk bawa firman di sebuah ibadah. Bapak Ibu persiapan serius atau tidak serius? Serius kan? Mulai dari tulis, kayak saya nih saya tulis semua. Latihan depan kaca, bagaimana ngomong, begitu. Berdiri kuda-kuda kuat supaya kalau gemetar tidak terlalu kelihatan. Iya kan? Mau coba? Coba ya satu kali ditunjuk untuk pimpin ibadah. Itu saya dulu, waktu pertama kali pimpin ibadah saya bikin kesalahan besar. Karena saya pakai wireless itu, yang dipasang pakai kabel itu. Tiba-tiba saya kipas, panas ya, bunyi, duk, duk, duk. Terus saya bilang, siapa yang lari di atas itu ya? Saya rasa, siapa yang lari di balkon itu? Tapi saya nggak tahu duk, duk, duk itu berasal dari pukulan kertas di ini saya, di wirelessnya. Terus begitu saya lihat, kok nggak ada yang lari, saya sadar. Begitu saya lihat, saya baru belajar khotbah itu, masih kuliah. Mentor saya duduk di depan, dan dia begini. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya teriak, saya bilang, Mama. Dan itu semua didengar satu jemaat. Saya bilang, Mama, saya salah. Dan itu didengar oleh seluruh jemaat. Turun dari mimbar, habis saya digoreng sama mentor saya. Di GPIB Marga Mulia Jogja itu. Mungkin orang masih ingat kejadian itu kali. Pendeta teriak mama di mimbar. Saya lupa kalau pakai itu barang di ini ya. Karena memang untuk menghadapi berdiri pertama kali, itu harus konsentrasi. Pertama keringat, ngocor kayak kita lagi di sauna. Belum lagi pegangan kuat, jangan sampai goyang. Buka kertas saja nggak bisa kebuka karena tangan itu mana itu, yang mana itu, gitu ya. Maka saya percaya kita akan persiapkan diri dengan baik kalau kita tampil depan orang. Setuju? Bapak Ibu kalau ditunjuk bawa firman, berapa lama kita kira-kira persiapan? Kalau saya 1 minggu. Bapak Ibu berapa lama? 1 tahun, kelamaan itu. Sudah lupa itu firmannya itu. Ya, 1 bulan misalnya ya, kita baca dulu, kita lihat dulu. Waktu tampil pun kita pasti tampil dan memperkatakan sesuatu dengan benar. Dan itu kita anggap itu sangat berharga, kita berdiri dan menyampaikan firman. Bukankah rumah itu adalah mimbar Tuhan bagi kita? Amin. Maka kenapa kalau kita di depan orang kita bisa persiapkan sesuatu dengan baik. Tapi kalau di rumah kata-kata yang kita keluarkan kadang tidak kita pikirkan dengan baik. Dan itu kadang menyakiti orang lain. Bapak Ibu pernah tersakiti sama orang rumah enggak? Oh, ada anak-anak berteriak di sana pernah ya. Bapak Ibu pernah tersakiti sama perkataan orang di rumah? Enggak pernah. Baik-baik semua jemaat ini ya. Tapi kalau curhat sama saya Bu Pendeta, aduh gak tahu tuh suami saya model kayak begitu. Saya juga gak tahu saya nikah sama manusia seperti apa. Pilihanmu gitu ya. Ada satu ibu dia udah nikah 40 tahun, dia bilang gini, saya gak ngerti Bu Pendeta, 40 tahun saya menikah, saya gak ngerti manusia seperti apa ini yang mendampingi saya. Saya bilang, ibu aja tidak mengerti apalagi saya.
Ya, maka mari kita sama-sama mengerti menurut maunya Tuhan. Kita mau apakan orang ini? Selain kasih firman saja buat dia, tapi tidak dengan mulut, dengan tindakan kita. Ya. Maka bukankah rumah itu adalah mimbar Tuhan bagi kita? Jangan sampai di rumah kita saling menyakiti melalui perkataan. Suami istri yang dulu waktu pacaran ayang bebek, baby, apalah segala macam. Begitu sekarang, apa panggilannya? Oi. Ya, Pak, oi, Tuli Kak. Ngeri tuh. Ya. Karena saya pernah dengar langsung di depan saya ada istri yang panggil suaminya, "Oi." Terus saya bilang gini, "Apa?" Sekali lagi, "Apa?" "Woi." Kayak begitu panggilan. Ada ibu pendeta lagi. Berarti cuma di depan saya aja tuh mesra-mesranya. Saya bilang, enggak gitu. Masa kita panggil suami dengan teriakan "woi"? Bapak Ibu pernah, ibu-ibu pernah begitu? Bertobat. Kita panggil suami. Atau yang lebih parah lagi, suami panggil istri. Disiul. Saya nggak bisa siul sih, kalau nggak saya siul sekarang. Fiu-fiu gitu kan. Apa itu? Kopi dulu, kopi satu. Kau pikir ini di restoran? Tuh ya, minta teriak aja. Tolong, kenapa? Betul Bapak Ibu ya? Sederhana banget tuh, tapi tunaikan tugas pelayanan kita. Sebagai seorang istri, suami, orang tua. Belum lagi kita ke anak-anak. Bapak Ibu kalau keluarga itu mimbarnya Tuhan, gak mungkin kita ngatain anak kita perkataan sia-sia. Saya kan gak mungkin berdiri di sini terus saya ngucapin maki-makian kan, gak mungkin Bapak Ibu ya. Semua tertata dengan baik. Di rumah juga begitu kan, itu mimbar kita. Pakai kalimat untuk memberkati anak-anak. Jangan begitu anak sakit, makanya jangan main HP. Begitu nilai buruk, makanya jangan main HP. Jempol sakit, makanya jangan main HP. HP itu kayaknya kambing hitam dari semua persoalan yang terjadi di rumah. Karena saya suka dengar kayak begitu tuh. Ini Bu Pendeta nih gara-gara main HP. Bukan masalah itu, taruh nilai supaya dia tahu. Makanya jadikan rumah tangga kita itu mimbarnya Tuhan. Amin. Jadi yang mulai bilang anak ABC segala macam itu stop. Karena gak mungkin itu keluar dari perkataan seorang yang tunaikan tugas pelayanan. Bapak Ibu orang tua adalah hamba Tuhan. Tugasnya apa? Sampaikan kebenaran Allah. Gak perlu sampaikan dengan tiba-tiba ya, bapak-bapak yang habis touring kemarin, secara khusus yang bintang 5 itu. Bingung bintang-bintang. Jadi kemarin itu di touring itu ada pengecekan seberapa bintang yang dipunya bapak-bapak Depok 1. Kalau bintang 1 itu yang apa Bapak? Masih ingat? Ya sudah lupa ya, Tuhan baru 1 minggu. Ya, yang bintang 1 itu yang Kristen saja. Yang bintang 2 tuh Kristen lalu ibadah. Bintang 3 itu jadi orang Kristen, ibadah, dengar firman, tok. Bintang 4 jadi orang Kristen, datang ibadah, dengar firman, lakukan firman. Itu dapat bintang 4. Jadi kayak kita Grab gitu ya, kasih bintang. Yang bintang 5 itu jadi Kristen, datang ibadah, dengar firman, lakukan firman, turut dalam pelayanan. Bapak-bapak di sini bintang berapa? Sudah tidak usah bilang, saya tahu ini berapa bintangnya semua. Gitu ya. Oh ini 1, ini 2, ini kayaknya 7 nih. Dia bikin 7 keliling kita. Gitu ya. Oh ini kayaknya lebih ini. Makanya cek rohani kita. Ya. Yang bintang 5, bilang kita bintang 5. Tapi begitu di rumah, gak ada bintangnya. Karena gak ada fungsinya di rumah. Boro-boro jadi keluarga sebagai mimbar Allah. Kayaknya dia mendam firman untuk diri sendiri, gak pernah diperkatakan. Tapi enggak, itu bapak-bapak di luar sana. Bapak-bapak yang di sini semua bicara firman. Amin, diam-diam saja itu. Ya. Aminnya kayak begini.
Amin. Kayak ada iya, ada tidaknya, kira-kira gitu. Jadi tunaikan tugas pelayanan kita. Nggak usah supaya dilihat orang. Dan nggak usah juga supaya kita ukur-ukur seberapa berjasanya saya bagi keluarga ini, nggak usah. Lakukan aja bagian kita. Jadikan rumah itu mimbar, tempat di mana kita perkatakan sesuatu yang baik. Dan itu akan membawa kita untuk melihat kita akan maksimal melakukan tanggung jawab kita. Yang ketiga dan yang terakhir. Kalau bilang terakhir itu jemaat langsung Terakhir itu artinya kalau mau lakukan tugas tanggung jawab, tunaikan tugas tanggung jawabmu dengan maksimal, harus tetap setia ya Bapak Ibu sampai akhir. Amin. Jangan putus tengah jalan hanya gara-gara orang gak respon pelayanan kita, ya. Atau orang lukai kita lalu kita berhenti tengah jalan. Lalu kita bilang, sudah kita udah gak cocok lagi dalam rumah ini. Sebaiknya kita pisah saja. Stop itu. Karena itu bukan tempat di mana kita memberitakan firman Allah. Tetap setia sampai akhir pelayanan. Ayat 3 katakan, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Dan mereka akan kumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, memuaskan keinginan telinga mereka. Paulus mau bilang gini, satu ketika sesuatu yang baik itu dihempas oleh orang. Dan kita lihat tanda-tandanya sudah mulai ada ya. Begitu sesuatu baik disampaikan, nanti dulu lah. Nanti ada waktu untuk saya lakukan firman itu Bu. Oh udah mulai hempas. Padahal setiap firman itu memulihkan kita. Maka firman Tuhan katakan, jangan pernah berhenti sampaikan kebenaran. Meskipun itu kita mengalami hal yang sulit dan ditolak orang. Sampaikan ya. Bapak-bapak yang bintang 5 kira-kira, jangan sampai bintang 5 kali ya. Bintang 3 kali, karena kemarin kebanyakan lebih banyak bintang Bapak Arnolis. Wih. 4 itu berarti pria Kristen, beribadah, dengar firman, lakukan. Ibu-ibu betul itu, suaminya begitu di rumah bintang 4. Ibu-ibu saya mau tanya, jawab jujur aja, biar kita selesaikan secara adat. Betul suaminya itu sudah melakukan firman? Berarti omong kosong di atas itu bintang 4 itu, kayaknya masih 3 itu. Dengar dan tidak lakukan, ya. Maka saya percaya kalau bapak-bapak dia dengar firman, dia lakukan, waktu dia bilang begini, kita kumpul dulu berdoa bersama. Itu ada otoritas, anak-anak gak bilang begini, Papa demam. Enggak kan? Kan Bapak Arnolis ya, begitu pulang terus kumpul gini, Bu Hera, anak-anak mari duduk. Kita berdoa bersama, Papa mau berdoa. Itu anak-anak gak akan bingung. Karena kita punya otoritas untuk itu. Tapi jangan begitu kita ajak, ayo kumpul kita berdoa. Dari mana? Kan kayak gitu ya. Agak-agak hangat badannya. Kalau itu kita ditolak pun kita, gak apa-apa, ditolak gak apa-apa. Tapi mari kita berdoa bersama. Karena ini yang Tuhan mau. Ini mimbar kita. Sampaikan itu kepada keluarga dan juga itu terlihat dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, hidup kita singkat atau hidup kita di dunia ini singkat atau lama? Singkat ya, sadar ya. Karena hitung dari usia dunia ini, ya saya baru 49, belum 50 Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada yang bilang usia saya 55 tahun itu kamuflase wajah saja. Jadi saya 49, saya baru 49 tahun, singkat banget. Dan saya nggak tahu Tuhan izinkan sampai berapa tahun. Saya cuma minta Tuhan sampai akhir itu, biarlah finishing well. Kita selesaikan semuanya dengan baik. Tunaikan tugas pelayanan kita. Bukan hanya saya bicara tunaikan tugas yang di mimbar sini, di rumah juga, di lingkungan juga, di masyarakat juga. Tunaikan tugas pelayanan kita. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu itu berakhir. Tapi tetaplah setia. Sehingga kita seperti Paulus. Paulus bisa berkata, mari kita baca sama-sama ayat 7 dan 8. Dia bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin.
berarti kita akan terima mahkota kebenaran itu di hari itu, karena kita bisa bertanggungjawabkan tugas tanggung jawab kita. Akhir kata saya mau bilang, tunaikanlah tugas pelayananmu. Siapapun kita, tunaikan itu sampai Tuhan panggil kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami hari ini diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa kami adalah hamba Tuhan, kami adalah pelayan Tuhan, orang-orang yang dipercaya untuk memberitakan isi hati Tuhan, firman-Mu melalui perkataan kami, perbuatan kami. Maka hari ini dimanapun kami berada, siapapun kami, tidak terkecuali satupun kami yang mendengar firman hari ini, kami mau menunaikan tugas pelayanan ini dengan tetap setia, dengan tetap berdiri pada kebenaran firman Allah, sehingga melalui kehidupan kami, orang berjumpa dengan kasih Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan, kemurahan yang datang dari Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita mainkan firman Tuhan, Kidung Keesaan 557 bait yang ketiga. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita bersatu dalam menaikkan beberapa pokok doa kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami ada bersama dalam persekutuan kasih saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan saatnya kami akan menaikkan beberapa pergumulan dalam doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Rimski Kartika Yudiseno, keluarga Bapak Amir Sahat Parulian, keluarga Saudari Dewi Rahmawati, keluarga Bapak Penatua Pungka Patar Sigalingging, keluarga Ibu Lis Indriati Kristianto, keluarga Bapak Wilfred Jos Lumenta, keluarga Bapak Penatua Agung Budi Kaprikorniawan, keluarga Ibu Maria Huta Barat, keluarga Ibu Yuliana Mairuhu Watimena, keluarga Ibu Widi Handarwati Harjono. Tuhan berkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan apa yang digumuli. Kami imani penyertaan Tuhan terjadi bagi setiap keluarga yang kami doakan. Bahkan kehidupan masa depan anak-anak cucu mereka juga ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan 10 keluarga yang kami sebutkan namanya dalam doa pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini, baik majelis beserta keluarga, para pekerja gereja beserta keluarga, para pengurus komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, pemandu, pemusik, tim multimedia beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati agar kami boleh, ketika kami memberikan hidup kami untuk melayani pekerjaan Tuhan, kami menunaikan itu dengan pertolongan Tuhan, menjadi teladan iman di tengah-tengah kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba-Mu boleh layani. Terima kasih Tuhan. Kami tetap bergumul bagi pergumulan kehidupan jemaat yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak kami dalam mencari pasangan hidup, keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberkati kami dengan segala pergumulan hidup yang kami hadapi. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Bapak jamah mereka, dan kami imani mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan kembali untuk ada dalam pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, berada dalam proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Saudara Gustaf Anmama, dan Ibu Siti Sudarsi Tukiar. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang sedang sakit, orang tua kami, saudara kami. Biarlah pemulihan yang daripada Tuhan terjadi bagi kehidupan rohani mereka, dan tubuh jasmani yang lemah
kami percaya ada dalam kendali kuasa Tuhan. Obat penawar makanan minuman diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Winnie Sarah Sihaan, Saudara Dian Rahmadi Purnomo, Delo Axel Nomleni, Bapak Budianto, Bapak Alfred Knaben Hans Parlindungan Siboro, Ibu Deborah Oktaviani Daeli, Bapak Jogi Alvin Franklin, dan Bapak Oktavianus Latuperisa. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, sukacita Allah menaungi kehidupan mereka, dan percaya sungguh ya Bapa, bahwa apapun yang boleh dibawa dalam pergumulan hidup Tuhan mendengar, dan mereka mengisi hari hidup yang baru dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, Tuhan berkati semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kesehatian para pelayan di sana kami bawa kepada Tuhan, jemaat yang dilayani juga diberkati senantiasa oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Sinode GKO, Tuhan memberkati majelis Sinode, persiapan-persiapan untuk rapat majelis lengkap Sinode pada bulan November yang akan datang. Tuhan memberkati agar program-program yang dibuat itu mengarah kepada pembangunan iman umat yang ada di gereja-gereja lokal maupun juga secara sinodal. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Secara khusus Kota Depok di mana kami ada, Tuhan berkati pemerintah kami, agar keputusan kebijakan-kebijakan yang diambil biarlah semuanya untuk pemulihan bangsa masyarakat di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berdoa secara khusus bagi salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan suku Sikule, Tuhan memberkati, biarlah ada banyak orang percaya yang membagi Injil di antara orang-orang Sikule. Roh Kudus membuka mata dan telinga mereka untuk melihat dan memahami kebenaran. Bahkan orang-orang percaya Sikule yang sudah percaya kepada Kristus punya keberanian dan ketekunan dalam memberitakan firman meskipun mereka menghadapi tekanan masyarakat dan penganiayaan. Tuhan bebaskan juga orang-orang Sikule dari segala tradisi animisme, kepercayaan kepada roh-roh jahat, kepada hal-hal yang datang dari keturunan nenek moyang. Tuhan, Engkau membebaskan mereka, dan kami percaya firman yang disampaikan itu boleh membawa mereka mengalami perjumpaan dengan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa biarlah jemaat asli suku Sikule yang sudah terbentuk, mereka hidup benar secara doktrin dan bermultiplikasi secara pesat akan dalam perjalanan kehidupan rohani mereka. Ini doa kami ya Tuhan, semua kami yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan, dan kami pulang dengan sebuah kemenangan bahwa kami siap melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dimanapun kami berada demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Kidung Keesan 561 bait 1, 2 dan bait 3. Kita akan nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu.
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai, tunaikanlah tugas pelayananmu, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Jemaat bersatu teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.